sahabat YouTube, welcome back to my YouTube channel di Sajak Adinda. Oke, kali ini aku mau ngebahas tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi pada saat hari Natal. Hari Natal sendiri merupakan sebuah kebahagiaan, sukacita, juga damai bagi mereka yang merayakannya. Seringkali kita lihat bahwa Natal identik dengan hal-hal yang berbau kegembiraan, juga harapan yang ada di hati setiap umat Nasrani. Akan tetapi, nampaknya tak semua orang dapat mengalami kegembiraan dan damai saat Natal tiba. Lalu, apa sajakah peristiwa-peristiwa yang terjadi pada saat hari Natal? Charlie Lawson dikenal sebagai pembunuh massal yang unik dan sangat kejam. Pasalnya, korban pembunuhan adalah seluruh anggota keluarganya. Kejadian tersebut terjadi pada saat hari Natal. Lawson lahir pada 10 Mei 1886. Orang tuanya membesarkannya di Lawsonville, North Carolina. Pada 1911, ia menikah dengan Fanny Manring dan keduanya memiliki 8 anak. Mary yang lahir pada 1912, Arthur pada 1913, William pada 1914, Carrie pada 1917, Maybelle pada 1922, James pada 1925, Raymond pada 1927, dan Mary Lou pada tahun 1929. Ketika dua adik laki-laki Lawson pindah ke daerah Germantown pada tahun 1918, ia mengikuti jejak keluarganya. William meninggal karena penyakit pada tahun 1920. Keluarga Lawson sendiri bekerja sebagai petani tembakau, dan pada tahun 1927, mereka telah menabung cukup uang untuk membeli pertanian mereka sendiri di Brockcove Road. Pada tahun 1929, tak lama sebelum Natal, Lawson membawa istri serta ketujuh anaknya ke kota. Mereka membeli baju baru dan mengambil foto keluarga. Di tahun 1920-an, hal ini sangat tidak biasa dilakukan oleh keluarga kelas menengah. Ini mungkin berarti amukan Lawson sudah direncanakan sebelumnya. Pada hari Natal, Lawson dan Arthur pergi berburu. Keduanya akhirnya kehabisan peluru, sehingga Lawson mengirim putranya ke kota untuk membeli lebih banyak. Begitu Arthur pergi, pembunuhan dimulai. Lawson yang diam-diam menyimpan beberapa amunisi untuk dirinya sendiri, menunggu Carrie dan Maybelle di dekat gudang tembakau. Gadis-gadis itu pergi mengunjungi bibi dan paman mereka ketika ayah mereka menembak mereka dengan senapan ukuran 12 sebelum memukul mereka. Lawson kemudian meletakkan mayat keduanya di gudang sebelum dia pergi ke rumahnya. Pada saat itu, Fanny sedang berada di beranda ketika Lawson menembaknya. Mary yang melihat kejadian tersebut kemudian berteriak. James dan Raymond kemudian berusaha bersembunyi. Lawson kemudian memasuki rumah dan menembak Mary sebelum menemukan kedua anak lelakinya dan membunuhnya. Akhirnya, Lawson memukuli Mary Lou hingga meninggal. Lawson kemudian mengumpulkan mayat mereka dan mengatur setiap anggota keluarga dengan tangan disilangkan dan meletakkan batu di bawah kepala mereka sebelum menghilang kembali ke hutan. Mayat mereka pertama kali ditemukan oleh saudara laki-laki Lawson. Ia sebelumnya sedang berburu dan memutuskan untuk mampir ke rumah Lawson untuk mengucapkan selamat Natal kepada keluarga Lawson. Berita pembantaian dengan cepat menyebar di kota kecil tersebut. Sementara itu, Arthur dijemput dari toko oleh polisi. Beberapa jam kemudian, Arthur, polisi, dan semua orang di rumah tersebut tiba-tiba mendengar suara tembakan dari dalam hutan. Mereka menelusuri sumbernya dan menemukan Lawson yang bunuh diri dengan menembak dirinya sendiri di kepala. Surat yang ditujukan kepada orang tuanya ditemukan di dekat tubuhnya. Jejak kaki mengelilingi pohon menandakan bahwa Lawson telah berjalan berputar-putar untuk jangka waktu yang tidak ditentukan. Pada tanggal 26 Desember 1996, publik dikejutkan dengan kabar tewasnya John Bennett Ramsey, seorang anak perempuan berusia 6 tahun yang merupakan salah satu peserta dalam kontes kecantikan dan pernah memenangkan setidaknya 5 kali kontes kelas atas. Hal ini pun sempat menjadi perhatian dunia dikarenakan kasus kematiannya yang menjadi misteri selama kurang lebih 22 tahun. Hari itu, pada tanggal 26 Desember 1996,
sang ibu yang bernama Patsy Ramsey menemukan surat yang berisi permintaan uang tebusan atas anak perempuannya tersebut. Surat tersebut ditemukan tepat di tangga dalam rumah mereka. 8 jam setelah kejadian tersebut, keluarga Ramsey dikejutkan dengan penemuan jenazah John Bennett di basement rumah mereka sendiri. Jenazah John Bennett ditemukan dalam keadaan tergeletak dengan mulut ditutup lakban dan lehernya yang terlilit gulungan kabel. Setelah melewati pemeriksaan otopsi, diduga bahwa John Bennett dipukul hingga tewas, sedangkan menurut pihak country coroner, John Bennett tewas karena kehabisan napas setelah dicekik menggunakan gulungan kabel. Kepolisian sendiri menemukan DNA yang terdapat pada celana dalam dan baju tidur yang dikenakan John Bennett pada saat ditemukan. Kedua DNA tersebut diduga milik seorang laki-laki yang identitasnya tidak diketahui. 2 pasang jejak kaki yang tidak diketahui juga ditemukan di tempat kejadian. Tetapi semua itu tetap saja membuat pihak kepolisian tidak bisa mengungkap misteri kematian John Bennett. Setelah sekitar 22 tahun berlalu sejak penemuan jenazah John Bennett, tersangka kasus pembunuhan John Bennett Ramsey akhirnya mengaku bahwa dia telah membunuh ratu kecantikan yang saat itu berusia 6 tahun tersebut. Ia adalah Gary Oliva, yaitu seorang pedofilia yang sedang menjalani hukuman 10 tahun penjara Colorado, Amerika Serikat karena kasus pornografi anak. Dalam sebuah surat yang didapat dari Daily Mail TV, ia mengatakan bahwa telah membunuh John Bennett secara tidak sengaja. Gary Oliva diketahui menyimpan 335 foto John Bennett di ponselnya yang disita oleh petugas. Surat pengakuan tertulis Gary akhirnya barang bukti yang diperlukan untuk akhirnya membuat Gary didakwa atas kasus kejahatan yang dilakukannya tersebut. Hal mengejutkan pun juga terungkap bahwa ternyata Gary pernah melakukan serangan dan percobaan pembunuhan terhadap ibu dari John Bennett Ramsey, yaitu Patsy Ramsey. Ia sering mengancam dan bermaksud membunuhnya sejak dulu. Gary dikabarkan pernah mencoba melakukan pembunuhan pada Patsy dengan mengambil pisau daging dari laci dan menarik kabel telepon lalu melilitkannya pada leher Patsy. Ia pernah dipenjara selama 17 bulan karena kasus tersebut. Pada tanggal 24 Desember 1994, 4 teroris membajak pesawat Air France. Pesawat yang bernomor penerbangan 8969 ini dibajak di ibu kota Aljazair. Dalam aksinya, kelompok teroris membunuh 3 penumpang dan menerbangkan pesawat ke Marseilles. Melihat keganasan tersebut, Perdana Menteri Prancis Edouard Balladur segera mengambil keputusan darurat. Ia memerintahkan untuk menggunakan operasi militer demi mengakhiri aksi terorisme ini. Misi penyelamatan berlangsung selama 2 hari dan pasukan Prancis tersebut akhirnya berhasil menewaskan semua teroris yang terlibat. Seluruh penumpang pesawat Air France yang tersisa berhasil diselamatkan. Para penumpang setelah berhasil diselamatkan menyebutkan bahwa teroris tersebut menyandra mereka berencana untuk meledakkan pesawat ini di Paris. Dari pengakuan para penumpang, pemerintah Prancis kemudian menyisir pesawat tersebut dan menemukan beberapa dinamit yang akan digunakan untuk meledakkan Air France. Pembajakan ini terjadi di tengah memanasnya kondisi Aljazair. Di tahun tersebut, terjadi pemberontakan untuk menggulingkan pemerintahan junta militer. Kelompok pemberontak tersebut mendapatkan halangan dari dunia, khususnya ex-penjajah Aljazair, Prancis. Karena kondisi semakin memburuk, perang saudara tak dapat terelakkan lagi. Perang tersebut terjadi pada tahun 1992 hingga 1999. Akibat dari perang ini, sebanyak 100.000 warga Aljazair diketahui meregang nyawa. Di tanggal yang sama, pada tahun 1951, negara Libya memperoleh kemerdekaannya. Negara kaya minyak tersebut mendapatkan kemerdekaannya setelah dijajah oleh Italia. Bencana Tangyeoi merupakan bencana yang paling buruk di Selandia Baru yang pernah terjadi. Ya, pasalnya pada tahun 1951 di hari Natal,
Sebuah kecelakaan besar terjadi dan telah menjadikan hari tersebut menjadi hari Natal terakhir bagi banyak orang. Sekitar pukul 10.30 di malam Natal, sebuah kereta api ekspres membawa sekitar 285 penumpang. Namun sayangnya, saat berada di jembatan Sungai Wangaihu, banjir bandang serta ombak menyapu jembatan dan juga kereta tersebut. Dan alhasil, kereta pun terjatuh dan membuat orang-orang di dalamnya dalam bahaya. Sekitar 151 penumpang dinyatakan tewas dan 20 orang lainnya hanyut dan tidak ditemukan. Malam itu merupakan malam Natal paling tragis di Selandia Baru. Oke sahabat YouTube, demikianlah rangkaian-rangkaian peristiwa tragis yang terjadi pada saat hari Natal. Terima kasih sudah klik video ini dan jangan lupa untuk menekan subscribe, like, dan komennya juga ya. Dan jangan lupa untuk menekan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari channel ini.